Cover manga kali ini adalah Jura. Manga dibuka dengan Eida yang tengah melihat percakapan antara Boruto dan Mitsuki. Kawaki yang baru terbangun berkata, "Apa yang kamu tunggu? Ajak mereka dan ikuti Mitsuki, cepat." Eida menjawab, "Tunggu. Itu dia." Mereka berada di beberapa puluh kilometer di dalam hutan sebelah selatan dari gerbang utama. Kemudian Kawaki dan Delta segera bergegas. Di dalam perjalanan, Delta mengatakan, "Jika Eida bosan denganmu, Kawaki, aku akan menghabisimu tanpa ragu." Kemudian Kawaki menjawab, "Setelah aku melakukan apa yang perlu dilakukan, kau tak perlu lakukan itu. Karena pada saat itu, aku akan pergi." Kemudian adegan beralih ke Shikamaru dan Boruto yang tengah percakapan. Shika berkata, "Bukan hanya memiliki kesadaran diri, tapi proses menjadi pohon Shinju juga dimulai. Apa kau bercanda? Pohon ilahi dihasilkan dari kehidupan di planet, kan? Berarti, apakah planet ini sudah hampir berakhir?" Kemudian Boruto menjawab, "Belum, masih jauh. Tapi, jika Kawaki atau aku termakan, maka akan berubah menjadi pohon ilahi yang sempurna, atau bisa disebut pohon Shinju. Dan tentu akan menghasilkan buah cakra yang sempurna. Saat itulah baru dunia ini akan berakhir." Shikamaru kemudian berkata, "Berbicara tentang pohon Shinju, Mogi dari pembina tim 10 telah ditangkap oleh salah satu pasukan Corps dan berubah menjadi pohon. Beberapa orang lainnya, entah perempuan atau laki-laki, juga mengalami hal yang sama. Kenapa bisa begitu, Boruto?" Boruto kemudian menjawab, "Mereka sedang dimanfaatkan. Cakra mereka dieksploitasi. Itulah sebabnya mereka dibiarkan hidup meskipun tertangkap. Tapi tujuan pastinya aku juga belum tahu." Shikamaru kemudian bertanya lagi, "Boruto, ada hal apa lagi yang kamu tahu?" Namun, tim Sensorik tiba-tiba menghubungi Shikamaru. Tim Sensorik mengatakan, "Hokage ke-8, transmisi masuk dari Kawaki." Shikamaru kemudian berkata, "Sebentar." Kemudian Shikamaru berbicara dengan Ino. Shikamaru berkata kepada Ino, "Aku mendapatkan transmisi dari tim Sensorik. Apakah ada kemungkinan percakapan kita akan terdengar?" Kemudian Ino menjawab, "Jangan khawatir. Link kita terpisah. Dalam hal ini, hanya kau yang dapat mendengar dari kedua sisi." Kemudian Shikamaru meminta tim sensor untuk menghubungkannya ke Kawaki. Shika berkata, "Ini Shikamaru. Ada apa, Kawaki?" Kemudian Kawaki menjawab, "Eida telah menemukan keberadaan Boruto. Ia berada di sebelah selatan. Aku sekarang sedang perjalanan ke sana." Shikamaru kemudian berkata, "Di kawasan hutan. Apa yang dilakukan Boruto di sana?" Kawaki menjawab, "Itu tak penting bagiku. Delta akan melancarkan serangan mendadak dari atas. Setelah itu, aku akan menangkapnya dari belakang."
Kemudian Shikamaru mengingatkan Kawaki dengan berkata, "Tenang Kawaki, jangan terburu-buru. Boruto sekarang sudah jauh lebih kuat. Tunggulah bantuan tiba." Kemudian Kawaki berbalas berkata, "Aku tak punya waktu untuk berbicara. Aku tak akan membiarkannya pergi." Boruto yang mendengarnya kemudian berkata, "Sampai nanti paman, tolong hubungi aku lagi." Kemudian Boruto seperti biasa menggunakan Hiraishin dan menghilang dari hutan tersebut. Dan di tengah-tengah perjalanan Kawaki kemudian tiba-tiba berhenti. Kawaki merasakan bahwa Boruto telah hilang. Kemudian Delta berkata, "Mungkin dia merasakan keberadaanmu." Kawaki menjawab, "Tidak, aku tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Seharusnya dia merasakan hal yang sama. Aku yakin dia menghilang sebelum menyadari keberadaanku." Delta kemudian berkata, "Oh, begitu. Kurasa dia beruntung." Kemudian Seken beralih ke Mitsuki, Eida, dan Daimon. Mitsuki yang baru tiba setelah pertarungannya dengan Boruto. Mitsuki berkata, "Jadi kau sudah lama di sini?" Eida menjawab, "Aku terkejut. Tak kusangka kau melakukan hal tersebut pada Kawaki." Kemudian Mitsuki berkata, "Apakah dia marah?" Eida berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Aku disuruh untuk melacak keberadaanmu, tapi tujuannya jelas adalah Boruto. Begitu dia tahu keberadaannya, dia langsung terbang." Mitsuki kemudian berkata, "Bagi Kawaki, marah padaku hanya membuang-buang waktu saja, bukan?" "Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah merasakan cinta." Kemudian Eida menjawab, "Apakah kau merayuku? Buang-buang waktu saja." Mitsuki kembali berkata, "Aku tahu ini adalah perasaan palsu yang disebabkan oleh kemampuanmu. Tapi tanpa hal seperti ini, aku mungkin tidak akan pernah seumur hidupku merasakan perasaan cinta. Mungkin karena aku adalah manusia buatan, jadi aku tak pernah merasakan apa itu cinta. Bukan hanya cinta, sejak awal aku sudah tidak begitu memahami diri sendiri. Dan menurutku semua akan baik-baik saja selama ada matahari yang selalu menyinariku. Tetapi ternyata aku salah. Pertama, aku harus percaya pada diri sendiri. Jika aku tak bisa berdiri sendiri, aku akan kehilangan pandangan yang sangat berharga." Eida kemudian berkata, "Boruto membuatmu menyadari hal itu. Bukankah itu hal yang bagus?" Kemudian Mitsuki berkata, "Maaf, aku agak lancang mengatakan ini padamu. Kenapa kau menyukai Kawaki? Aku tak begitu mengerti." Eida kemudian menjawab, "Mungkin karena cinta. Memikirkannya saja membuat terasa sesak dadaku. Kau tidak mengerti karena terjebak oleh perasaan palsu." Kemudian Mitsuki berkata, "Tapi aku salah. Yang aku anggap matahari mungkin tak seperti yang aku bayangkan." Eida kemudian teringat perkataan Boruto kepada Mitsuki, "Akulah mataharimu." Eida menjadi menginginkan untuk segera bertemu dengan Boruto. Kemudian Seken beralih ke
Jura dan Hidari, mereka berpindah melalui kubus dan muncul melalui Sumiaka yang tengah berlari, dan tibalah mereka di depan pintu gerbang desa Konoha. Seken beralih ke Ino dan Shikamaru. Ino berkata, "Shikamaru, apakah kau percaya dengan perkataan Boruto?" Shikamaru menjawab, "Aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Tetapi ini adalah misi rahasia. Seperti yang sudah kujelaskan sebelumnya, jangan bicarakan ini kepada siapapun, apapun pendapatmu." Kemudian tim sensorik mengabarkan ke Shikamaru bahwa ada 2 penyusup dekat gerbang utama. Yang satu cakranya tak dikenali, dan yang satu dikenali cakra dari Uchiha Sasuke. Sarada spontan berkata, "Ayah?" Hidari kemudian berkata, "Di mana Uzumaki Naruto?" Jura menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian para shinobi Konoha datang. Para shinobi Konoha tersebut berkata, "Jika kau bergerak, aku akan menganggapmu musuh. Kau Uchiha Sasuke kan? Apa tujuanmu kesini?" Namun Jura hanya memandang saja dan langsung keluar sebuah pohon dan langsung menusuk para shinobi tersebut. Shikamaru yang tahu kondisi desa yang tengah terancam menyuruh untuk mengikuti prosedur dan segera mengevakuasi warga. Terdengar suara Eida memanggil, namun Shikamaru berkata, "Eida, maaf, saya tidak bisa berbicara sekarang. Saya lagi sibuk. Bisakah kita bicara nanti?" Kemudian Eida berkata, "Bisakah kita bicara tentang penyusup itu? Saya pernah melihatnya sebelumnya. Maaf, tepat melaporkan. Mereka adalah Jubi. Entah bagaimana mereka memiliki kesadaran." Kemudian Shikamaru berkata, "Apapun itu, mereka adalah musuh Konoha." Kemudian Seken beralih ke Jura dan Hidari. Mereka berjalan dan memasuki sebuah toko tua di desa Konoha. Namun tiba-tiba Kawaki datang dan langsung menyerang Hidari dengan batang besi. Hidari berhasil menghindar. Namun Kawaki berhasil menendang saat Hidari menghindar dengan kakinya. Hidari pun terpental tapi tak terlalu jauh. Kawaki kemudian berkata, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Jura dari dalam toko berkata, "Sebaiknya kau tak membuat kegaduhan di depan toko. Kawaki, kau bisa merusak harta karunnya." Lagi-lagi hanya dengan sebuah tatapan, Jura memunculkan pohon dan menangkap Kawaki. Namun saat Jura mau menendang Kawaki, Kawaki mengecilkan tubuhnya dengan Sunai Kona dan meloloskan diri dari jutsu Jura. Kawaki kemudian berada di belakang Jura dan membesarkan tangannya dan bersiap menyerang Jura dari belakang. Jura tahu hal itu dan menepis serangan Kawaki tersebut. Jura berbalik menyerang dan berkata, "Aku belum ingin menghabismu, Kawaki. Tetaplah di sini, Otsutsuki." Kemudian Jura memukul Kawaki dan Kawaki terhempas jauh dan tampaknya langsung pingsan. Tak berdaya, luar biasa. Kawaki dalam mode karma hanya sekali pukul langsung terkapar. Kemudian Jura mengatakan bahwa Naruto adalah Jinchuriki yang menampung monster berekor atau Jubi.
Jadi Jura melacaknya melalui cakra monster tersebut. Sementara itu, Sarada, Sumire, Inojin, Shikadai, Chocho, dan Himawari bergegas ke arah Jura dan Hidari. Kemudian Shikadai mengatakan, "Jangan ragu-ragu, meskipun dia adalah Sasuke. Dia adalah pemberontak yang telah membantu Boruto melarikan diri." Jura kemudian turun dari atas dan berkata, "Anak ini, kenapa tubuhnya? Apa yang terjadi?" Tampaknya Jura menganggap Himawari adalah Naruto karena merasakan cakra monster BR Core atau Biju yang ada di dalam diri Himawari. Itulah manga Boruto to Blue Vortex chapter 8 yang akan segera dirilis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Arigato. Hatur nuhun.